Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali meskipun melalui video pembelajaran online gitu. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita siapkan buku mandiri kalian, kemudian buku tulis kalian dan alat tulis kalian. Barangkali nanti ada ilmu yang bisa kita catat. Santriwan dan santriwati kelas 8 SMP IT Bina Insani, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar PPKN bab kedua, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional. Khususnya pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Jenis dan tingkatan peraturan perundang-undangan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah TAP MPR. Yang ketiga adalah undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima, keputusan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi ini merupakan tingkatan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Tingkatan yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan ini dijadikan sebagai dasar dari peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Jadi ini misalnya nih, keputusan presiden itu harus bersumber dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Begitupun yang paling bawah, yaitu peraturan daerah, itu harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka perundang-undangan yang di bawahnya harus dilakukan pengujian oleh Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua, sifat dan ciri-ciri peraturan perundang-undangan. Yang pertama, merupakan peraturan yang tertulis.
Yang kedua, dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik tingkat daerah maupun tingkat pusat. Yang ketiga, merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku. Nah, untuk penjelasan tentang norma sudah pernah kita bahas di kelas 7. Kemudian yang keempat, sifatnya mengikat secara umum dan menyeluruh. Itu tadi adalah sifat dan ciri-ciri peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian arti penting peraturan perundang-undangan di Indonesia, misalnya memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Kemudian yang kedua, menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Yang ketiga, memberikan perlindungan bagi setiap hak-hak warga negara. Yang keempat, menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Santriwan dan santriwati kelas 8 SMPIT Bina Insani, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yakni tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan contoh konstitusi yang dapat kita ubah. Perlu kalian ketahui bahwasannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengalami 4 kali perubahan atau 4 kali amandemen. Untuk melakukan amandemen itu tidak mudah alias sulit. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di sini adakah yang tahu apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat merubah UUD? Ada yang tahu enggak? Ya, kalau enggak tahu, Ustadz jelaskan. Jadi ada 2 syarat bolehnya amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, harus dihadiri 2/3 anggota MPR. Apabila kurang, maka tidak bisa melakukan amandemen. Syarat yang kedua adalah disetujui oleh 50% plus 1 anggota MPR. Misalnya nih, apabila sudah dihadiri 2/3 anggota MPR, tetapi amandemennya tidak disetujui oleh 50% plus 1 anggota MPR, maka amandemen tidak bisa dilakukan. Kemudian ada kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kesepakatan dasar ini tidak boleh dilanggar. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua,
tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Kemudian yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar ditiadakan serta hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Kemudian yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Santriwan dan santriwati kelas 8 yang berbahagia, sebagai seorang siswa dan warga negara Republik Indonesia, kita wajib melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini sudah tahukah sih bagaimana cara kita sebagai warga negara dalam mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang sudah tahu caranya belum? Baik, kalau belum, yang pertama, cara mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di lingkungan sekolah. Ada beberapa cara, salah satunya yaitu belajar dengan serius dan sungguh-sungguh agar dapat mewujudkan tujuan negara. Yang kedua, bersikap jujur dan sopan kepada Bapak, Ibu, guru, serta seluruh warga sekolah. Yang ketiga, berteman dengan siapapun tanpa membedakan agar tidak menimbulkan permusuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya mempertahankan Undang-Undang Dasar di lingkungan tempat tinggal, khususnya di keluarga kita. Yang pertama, menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarga. Yang kedua, mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Yang ketiga, bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang ketiga yaitu cara mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan masyarakat luas. Ini ada dua cara. Yang pertama, memberikan dalam berbagai bentuk kepada fakir miskin yang membutuhkan, bisa berupa makanan, uang, atau kebutuhan pokok yang lain. Yang kedua, memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan bagi orang yang membutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan orang tersebut. Nah, misalnya nih, kita memberikan atau mengajari anak tetangga kita yang masih TK gitu untuk belajar baik menulis, berhitung, ataupun yang lain. Santriwan dan santriwati kelas 8 yang berbahagia, sekian yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa belajar dan jaga kesehatannya, karena minggu depan kalian sudah menghadapi penilaian tengah semester.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.